يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari kajian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan hadis Hudzaifah Ibnu Al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma yang menjelaskan tentang salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmatnya di saat melewati ayat-ayat yang menyebutkan tentang rahmat Allah. Dan beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang azab, tentang siksaan. Dan telah kita sebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan perbuatan ini pada salat-salat sunnah. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam kebanyakan menyebutkan tentang salatul lail, sehingga sebagian para ulama, dan itu yang dikuatkan oleh As-San'ani rahimahullah ta'ala, bahwa memohon rahmat Allah dan berlindung dari siksaannya pada saat membaca ayat-ayat tersebut hanyalah dilakukan pada salat nafilah. Dan dalam hal ini terjadi perselisihan. Dan telah kita bacakan pula hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, namun kita belum menyebutkan faedah-faedah yang berkenaan tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini, sehingga pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita mengulangi kembali membaca hadis Ibnu Abbas. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana rafi'an aw sajida. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran Karim
dalam keadaan ruku' ataukah dalam keadaan sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku dilarang. Berarti tidak ada yang melarang beliau kecuali Allah tabaraka wa ta'ala, yang di tangannya lah perintah dan larangan. Sehingga apabila Rasulullah alaihi salatu wassalam mengucapkan umirtu, aku diperintah, nuhitu, aku dilarang, maka perintah dan larangan itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda apabila yang mengucapkan itu para sahabat. Sahabat yang mengucapkan umirtu, aku diperintah, atau aku dilarang, maka perintah dan larangan tersebut datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang zahir. Walaupun tidak disebutkan secara jelas oleh para sahabat. Mungkin saja ada yang mengatakan boleh jadi yang diperintah dari sahabat tersebut yang memerintah beliau adalah sahabat yang lain. Mungkin Abu Bakar, mungkin Umar. Maka kita mengatakan, ya mungkin ada kemungkinan seperti itu. Akan tetapi secara ghalib, wa huwa ma yatabadaru ilaihi az-zihn. Yani apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan aku diperintah ataukah aku dilarang, maka secara zahir mengarah kepada yang berhak untuk memerintah dan melarang tersebut. Dalam hal ini adalah sahibus syariah, yang membawa syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ucapan para sahabat aku diperintah ataukah aku dilarang, ini memiliki hukum marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu dijelaskan oleh para ulama dalam ilmu mustalahul hadis. Fa amma ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Adapun pada saat ruku' maka hendaklah kalian mengagungkan ar-rabb, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun di saat kalian sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka sepantasnya lah dikabulkan untuk kalian apa yang kalian minta dan yang kalian berdoa dengannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini sebagaimana telah kita sebutkan, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan ini juga merupakan hujjah. Adapun faedah dari hadis ini, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin bahwa pada saat mereka sedang melakukan ruku' hendaklah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fa'azzimu fihi ar-rabb. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Dan akan kita sebutkan nanti pada hadis yang berikutnya zikir-zikir yang biasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini menunjukkan bahwa ar-ruku'
merupakan tempatnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Jalla wa Ala menurunkan firman-Nya, "Fasabbih bismi rabbikal 'azim", maka bertasbihlah dengan nama Allah, dengan nama Rabb-Mu yang Maha Agung. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ij'aluha fi ruku'ikum." Jadikanlah tasbih itu, jadikanlah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada saat kalian ruku'. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Memang ada beberapa riwayat yang secara zahir di sana tidak terdapat kata al-azim atau ta'zim, seperti yang akan disebutkan nanti pada hadis yang berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu zikir ruku' yang pernah beliau ucapkan, beliau mengatakan, "Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli." Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, pujian kepadamu, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Zikir ini sebagaimana akan kita sebutkan nanti dari hadis Aisyah, diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan di situ ta'zim, yang ada tasbih. Nah, sehingga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan fa ammar ruku' fa azzimu fihi ar-rabb, adapun ruku' maka agungkanlah padanya ar-rabb, Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim atau yang semisalnya. Yuhmal 'ala al-ghalib, yakni dibawa kepada bahwa itu yang menjadi kebiasaan dan itu yang paling dianjurkan bagi mereka yang dalam keadaan ruku'. Hendaklah mereka banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun bukan berarti tidak diperbolehkan berzikir dengan zikir-zikir yang lain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan pada saat sujud seseorang berdoa berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun di saat kalian sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Sebab waktu sujud merupakan tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabu ma yakunu bihi al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun." Bahwa yang paling dekat seorang hamba bersama dengan Rabb-Nya yaitu pada saat dia sujud, dalam keadaan dia sedang sujud. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara zikir yang Rasulullah anjurkan pada saat sujud adalah meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun firman Allah, "Sabbih isma rabbikal a'la", bertasbihlah dengan nama Rabbmu al-a'la yang maha tinggi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ij'aluha fi sujudikum", jadikan ini pada saat kalian sujud.
pada saat kalian sedang sujud, kalian meninggikan Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah yang maha tinggi. Hal ini disebabkan karena seseorang pada saat dia sedang sujud menunjukkan bahwa dia sedang merendah. Ya, dia yang tadinya berdiri kemudian dia sujud, berarti dia merendahkan dirinya. Nah, ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa pada saat sujud itulah merupakan tempat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya, jangan sampai orang menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di tempat yang rendah. Karena hamba ketika sujud menjadi dekat dari Allah, berarti Allah itu rendah kedudukannya. Jangan sampai seperti itu. Sehingga ditiadakan dengan dianjurkannya seorang pada saat sujud untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Demikian pula pada saat ruku'. Seseorang ruku' berarti dia merendahkan dirinya. Seseorang ruku' berarti dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat dia merendahkan dirinya, maka dia dianjurkan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu tidaklah seperti hamba yang memiliki kerendahan, ya, yang hina, yang penuh dengan berbagai macam kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala, subhana rabbiyal azim, Allah itu maha agung. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari berbagai macam aib. Maka ini hikmah mengapa kita dianjurkan untuk menta'zim, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada saat ruku' dan menyebut nama Allah yang maha tinggi pada saat kita sedang sujud. Maka di saat sujud itulah kita dianjurkan untuk berdoa. Fajtahidu fid du'a faqaminun ay yustajaba lakum. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa, maka sepantasnya lah dikabulkan doa kalian pada saat kalian sujud. Dan di dalam hadis ini kita juga mendapatkan faedah bahwa ada tempat-tempat tertentu dan ada waktu-waktu tertentu doa itu mustajab. Pada saat seseorang berdoa sangat cepat sekali dan sangat mudah sekali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Seperti pada saat sedang sujud. Demikian pula pada saat seorang sedang di Arafah, wukuf di Arafah. Demikian pula di sepertiga malam terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Demikian pula pada hari Jumat, akhir hari mendekati waktu maghrib dan waktu-waktu yang lainnya. Karena ada tempat-tempat tertentu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang apabila mereka berdoa di tempat tersebut maka lebih cepat dikabulkan dibandingkan apabila dia berdoa di tempat-tempat yang lainnya. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang sedang sujud untuk berdoa, bersungguh-sungguh dalam berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa di sini sifatnya lebih umum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan satu doa, tidak doa yang lain. Namun doa di sini sifatnya umum, doa dengan doa apa saja. Ada sebagian para ulama mengatakan bahwa
seseorang apabila dalam keadaan sujud berdoa hanya dalam urusan akhirat. Jadi dalam perkara-perkara akhirat saja. Ada sebagian pendapat yang mengatakan demikian. Jadi tidak boleh meminta perkara-perkara dunia. Jadi kalau misalnya ada seorang berdoa, ya Allah, tambahkanlah hartaku, maka sebagian berpendapat tidak boleh. Ya Allah, berikanlah aku sebuah mobil misalnya. Berikan kemudahan aku membeli sebuah mobil mewah. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Namun pendapat yang sahih bahwa hal tersebut diperbolehkan. Dan ini yang dikuatkan oleh San'ani rahimahullah dalam Subulus Salam. As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan, wal hadithu dalilun ala masyru'iyyati ad-du'a'i hala sujud bi ayyi du'ain kana min talabi khairid dunya wal akhirah wal isti'adha min syarrihima wa annahu mahallul ijabah. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang disyariatkannya berdoa ketika sujud dengan doa apa saja yang dia minta, apakah permintaan kebaikan dunia dan permintaan kebaikan akhirat, dan berlindung diri dari kejahatan dunia dan kejahatan di akhirat, dan bahwa sujud merupakan tempat dikabulkannya doa. Maka ini menunjukkan keumuman. Boleh seorang minta apa saja. Ya. Allahumma rzuqni sayyaratan jadidah misalnya. Ya Allah berikan aku rezeki dapat mobil baru. Labas. Ya. Allahumma rzuqni zaujatan salihah. Naam. Labas. Secara umum minta apa saja. Demikian pula sebelum salam. Setelah tasyahud, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa." Hendaklah dia boleh memilih permintaan apa saja yang dia inginkan. Permintaan apa saja. Tidak dikhususkan satu doa tertentu. Nah, sebab manusia ini urusannya lain-lain antara satu dengan yang lainnya. Dan hajat mereka, kebutuhan mereka berbeda antara satu dengan yang lain. Tidak mungkin disamakan. Tentu permintaan mereka bervariasi. Sedangkan itu merupakan tempat-tempat dikabulkannya doa. Sebelum salam, demikian pula pada saat sujud. Maka berdoa apa saja. Kalau dikhususkan misalnya dengan doa yang menyangkut permasalahan akhirah saja, bukankah kita juga membutuhkan pertolongan dari Allah dalam perkara dunia? Ya, kalau tidak diperbolehkan berdoa kepada Allah dalam perkara dunia, kepada siapa lagi kita akan berdoa? Kepada siapa kita akan meminta? Kepada siapa kita akan berlindung? Kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan manfaat dan kemudaratan. Mungkin sebagian ada yang mengatakan, tapi anak tidak bisa merangkai dengan bahasa Arab. Apakah diperbolehkan berdoa dengan berbahasa Indonesia? Alhamdulillah, di antara kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla wa Ala mengetahui seluruh bahasa, mengetahui seluruh maksud dan keinginan hamba-hambanya. La yakhfa alaihi ikhtilaful alsun. Tidak tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, beraneka ragam lisan-lisan mereka, termasuk bahasa-bahasa mereka. Oleh karena itu pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan hamba
laisa bainahu wa baina tarjuman. Tidak ada penerjemah antara Allah Subhanahu wa taala dengan hambanya. Hambanya orang Indonesia berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa penerjemah. Hambanya orang Jawa, hambanya orang Afrika, hambanya dengan bahasa apa saja. Tidak dibutuhkan penerjemah. Allah Subhanahu wa taala mendengarkan permintaan hamba. Oleh karena itu diperbolehkan. Dan itu pendapat jumhur para ulama. Diperbolehkan. Ya, seseorang berdoa walaupun dengan bahasanya. Dan itu tentu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa pada saat ruku' dan sujud tidak diperbolehkan membaca Al-Quran Karim. Tidak diperbolehkan. Walaupun terjadi perselisihan di kalangan para ulama, jumhur mengatakan tidak bolehnya di sini adalah makruh. Namun yang sahih, asal hukum larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah haram. Maka diharamkan bagi seorang yang sedang sholat pada saat dia sedang ruku' dan pada saat dia sedang sujud, lalu dia membaca Al-Quran Karim. Dan ini pendapat dinukilkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan yang bersamanya dari para ulama. Tidak diperbolehkan. Ada sebagian para ulama menyebutkan hikmahnya. Mengapa Rasulullah SAW dilarang dan mengapa kaum muslimin dilarang untuk membaca Al-Quran pada saat rukuk dan sujud? Ada yang mengatakan disebabkan karena keadaan rukuk dan sujud itu adalah keadaan yang mana seorang hamba menghinakan dirinya. Dia merendah. Yang tadinya dia berdiri, kemudian dia rukuk merendahkan dirinya. Kemudian dia sujud, dia merendahkan dirinya. Sementara Al-Quranul Karim adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna. Sehingga jangan sampai kemudian dibaca di waktu-waktu yang mana seorang hamba dalam keadaan menghinakan dirinya. Jangan sampai disangka ketika membaca Al-Quran pada saat itu menunjukkan kerendahan Al-Quran Karim. Ini hikmah yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Apakah yang ini betul atau tidak? Yang jelas telah datang nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa membaca Al-Quranul Karim pada saat ruku dan sujud tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Dan dari hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ibadah ini tauqifiyah. Yang dimaksud tauqifiyah adalah seorang hamba tidak diperbolehkan melakukan satu ibadah baik yang berhubungan dengan tempat ataukah zaman, kecuali apabila itu telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, dan diperbolehkan dan telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu maknanya tauqifiyah. Kalau tidak diajarkan, maka asal hukumnya adalah seorang hamba tidak boleh melakukan sesuatu. Sebab amalan-amalan ibadah tersebut kadang-kadang dari satu sisi ditinjau bahwa itu adalah amal saleh. Namun dari sisi yang lain, apabila ditempatkan bukan pada tempat yang sebenarnya, maka dia menjadi tidak disyariatkan. Walaupun asal hukumnya masyru'ah, asal hukumnya disyariatkan, namun tatkala ditempatkan bukan pada tempatnya, maka menjadi amalan yang tidak disyariatkan, bahkan diharamkan. Seperti membaca Al-Quran Karim
Kita mengetahui membaca Al-Quran adalah ibadah. Iya kan? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, maka itu adalah satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alif itu satu huruf dan lam itu satu huruf dan mim itu adalah satu huruf. Berarti membaca Al-Quran keutamaan yang besar. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kirabil bararah. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun falahu ajran. Orang yang mahir membaca Al-Quran Karim, maka dia akan dikumpulkan bersama dengan para malaikat yang mulia. Adapun orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia masih terbata-bata, dalam keadaan sulit dia membaca Al-Quran, tapi dia memaksakan dirinya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala masyaqqah, kesulitan yang sedang dia hadapi, namun dia tetap berusaha. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menunjukkan dianjurkannya baca Al-Quran Karim. Tapi tatkala diposisikan, ditempatkan bukan pada tempatnya, maka menjadi haram. Ditempatkan pada saat ruku', tak boleh. Ya. Walaupun misalnya orang berhujjah dengan hadis-hadis ini tadi, baca Quran kan bagus. Kita mengatakan tidak boleh. Karena itu bukan tempatnya. Karena Rasul telah melarangnya. Demikian pula pada saat sujud. Maka dari sini kita mengetahui bahwa terkadang ada sebagian amalan ibadah ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, maka berubah hukumnya. Yang semula disyariatkan bisa menjadi haram. Yang semula disunnahkan bisa menjadi bid'ah. Makanya para ulama menyebutkan bahwa di antara salah satu penyebab munculnya bid'ah adalah bid'ah yang disebut dengan al-bid'atul idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Yang dimaksud bid'ah idhafiyah itu adalah satu bid'ah yang kalau dilihat dari satu sisi disyariatkan, namun dilihat dari sisi yang lain, maka itu adalah amalan bid'ah, amalan yang tidak pernah dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti contoh salat. Salat dari satu sisi adalah amalan disyariatkan. Namun ketika mereka mengkhususkan ada salat yang disebut dengan salat nisfu Sya'ban. Salat nisfu Sya'ban. Mereka menyebutkan keutamaannya. Hadisnya tidak ada yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sisi salat bagus. Namun dari sisi mana bid'ahnya? Ketika mereka mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh agama ini. Tidak dikhususkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berubah statusnya menjadi amalan bid'ah. Berubah statusnya menjadi amalan bid'ah. Nah, pernah ada apa di zaman Nabi ini? Maka ditegur oleh ilmu yang mengatakan bahwa yang sunnah mendengkan adzan rakaat salat sunnah. Nah, kan lebih dari itu. Maka orang ini mengatakan tu'adzibuni Allah ala salat. Apakah Allah Subhanahu wa taala menyiksa aku karena aku membaca salat? Ini benar. Ya. Maka enggak boleh. Masa
ini merupakan masuk neraka, Allah akan menyiksa dengan mengatakan Allah. Kata Syekh Ibnu Musayyib, la yubuka as-shalah walakin yu'adzibuka fi sunnah. Allah tidak minta kamu karena mengatakan sholat, tapi Allah membunuh karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena menyelisihi sunnah. Ya, coba saja. Ada lagi berat. Sholat maghrib 5 rakaat. Kan ruku, rakaat itu bagus. Ada al-fatihahnya, ya. Ada zikir rukunya, ada i'tidalnya, Allahu liman hamidah wa lakal hamd. Ada rujuknya lagi. Ya. Kalau pakai akal, semakin banyak rakaat semakin bagus. Tapi khilaf sunnah, tidak seperti ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allah menyiksa mereka dengan khilaf sunnah. Karena menyiksa sunnah. Maka ini ma'asyarul rahimahullah. Banyaknya kaum muslimin jatuh dalam perbuatan bid'ah. Ini disebabkan karena al-bid'atul idhafiyah. Ya, bid'ah yang ditinjau dari satu sisi ada syariatnya, namun dari sisi lain adalah itu adalah amal bid'ah. Seorang mengaku cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Cinta kepada Rasulullah. Dari satu sisi mencintai Rasulullah adalah amalan yang dianjurkan. Bahkan wajib hukumnya mencintai Rasulullah melebihi kecintaan dari seluruh manusia. Walaupun pada diri sendiri. Tapi cara menerapkan kecintaan Rasulullah dengan apa? Dengan mengucapkan salawat bid'ah misalnya. Ya, kami bersalawat dengan salawat nariyah. Atau kami bersalawat dengan salawat badr. Atau kami ingin bersalawat dengan salawat buatan Habib tertentu. Maka tidak bid'ah. Ya. Atau alasan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ingin merayakan lahirnya Nabi alaihi wasallam. Dalam keadaan Rasulullah tidak mengajarkan, para sahabat tidak pernah mengajarkan melakukan, dan demikian Bapak Imam. Maka dari sisi ini menjadi amalan bid'ah. Sehingga dalam hal ini ma'asyarul rahimakumullah, tentu kalau dibahas sangat banyak sekali hal yang termasuk dalam al-ibadiyah. Dan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bab itu tentang permasalahan ini dalam kitabnya Al-I'tisam. Penjelasan tentang masalah al-bid'ah al-ibadiyah ini, di mana banyak dari kaum mereka yang melakukan amalan menyangka bahwa adalah perkara ibadah, namun ternyata itu adalah amalan bid'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ketika Abu Musa Al-Asy'ari melewati suatu masjid, lalu kemudian beliau melihat di dalam masjid itu ada satu kaum yang mereka berkumpul di dalam masjid dan berhalaqah-halaqah. Lalu ada satu orang yang menjadi pimpinan halaqah tersebut, yang memberikan komando kepada mereka, sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali. Maka mereka secara serentak berzikir secara berjamaah, subhanallah, 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 ya, dengan suara serentak 100 kali. Selesai, komandannya kemudian mengatakan bertahmidlah 100 kali, hamidu mi'ah. Maka mereka mengucapkan alhamdulillah 100 kali. Kemudian mereka bertakbir 100 kali, tahlil 100 kali. Nah, itu pada zaman itu. Pada zaman sekarang ya tentu diperbaharui kembali zikir-zikir tersebut. Ada tambahan-tambahannya lagi. Ya, baca Al-Fatihah bareng, baca Qul huwallahu ahad bareng, baca sebagian asmaullah bareng-bareng, ya, dan seterusnya. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari melihat itu, beliau tidak langsung mengingkari, namun beliau mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Dia datang kepada Abdullah bin Mas'ud dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya tadi aku melewati sebuah masjid dan aku melihat ada suatu perkara yang aku ingkari. Kata Ibnu Mas'ud, ya, memang benar demikian. Apabila Allah panjangkan umurmu, engkau pasti akan melihat perkara mungkar itu. Lalu ditunjukkanlah oleh Abu Musa Al-Asy'ari masjid yang dimaksud. Lalu masuklah Abdullah bin Mas'ud. Ada sebagian riwayat menyebutkan bahwa Ibnu Mas'ud ketika masuk, dia menutupi dirinya dengan kain agar tidak ketahuan bahwa itu sahabat.
Lalu setelah beliau mengetahui dengan persis apa yang mereka perbuat, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala menampakkan dirinya dan beliau mengatakan pada mereka, wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma asra halakatakum, alangkah cepatnya kalian ini binasa. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka masih hidup. Pakaian-pakaian mereka belum lagi lusuh. Bejana-bejana mereka belum lagi hancur. Apakah kalian menyangka dengan amalan kalian ini kalian lebih mendapatkan hidayah, lebih baik daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah agama kalian dibangun di atas fondasi kesesatan? Langsung diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ketika Ibnu Mas'ud mengucapkan ini, salah seorang dari mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Zikir, zikir jamaah. Yang kami ucapkan itu tasbih, tahmid, tahlil, ya. Iya kan? Mungkin sebagian ada yang nangis. Naam. Kan bagus. Ma nuridu illa al-khair. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, wa kam min muridin lil khairi la yusibuh. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tapi dia tidak mendapatkannya. Maksudnya, seseorang dalam mengamalkan amalan dalam Islam ini tidak cukup dengan niat yang baik saja. Akan tetapi harus disertai dengan mutaba'atus sunnah, mutaba'atul rasul. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sunnah beliau, bagaimana amalan beliau, bagaimana cara beliau di dalam mengajarkan syariat ini kepada umatnya. Tidak boleh seorang itu mengada-ada. Ya. Kalau kemudian para sahabat diberikan keleluasan untuk membuat berbagai macam syariat, berbagai macam zikir-zikir, telah sampai kepada kita. Ya. Akan sampai kepada kita salawat Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Mungkin ada salawat Umar bin Al-Khattab. Mungkin ada salawat gubahannya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau para sahabat yang lain. Ternyata tidak ada. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ucapkanlah salam kepadanya. Para sahabat itu fasih dalam bahasa Arab. Bahasa Arab belum terjadi perubahan pada zaman itu. Di antara mereka ada ahli-ahli syair. Sehingga kalau hanya sekedar menggubah solawat, membuat solawat, sangat mudah bagi mereka. Namun ketika turun ayat ini, mereka tidak pulang ke rumah, lalu kemudian menciptakan jenis-jenis solawat tertentu. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik, fa kaifa nusalli alaik. Wahai Rasulullah, kalau kami menyampaikan salam kepadamu, kami sudah tahu. Tapi solawat kami belum tahu ya Rasulullah. Jadi tanya kepada Rasulullah, bagaimana cara bersolawat itu? Tidak dibuat-buat sendiri. Ya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Menyangka Taha itu namanya Rasul. Dari mana itu? Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Menyangka Yasin itu adalah nama Rasul. Padahal tidak ada nas menunjukkan Yasin itu nama Rasul. Tambah lagi Habibullah. Itu bukan kedudukan Rasul. Kedudukan Rasul lebih tinggi daripada Habib. Rasul itu Khalilullah alaihissalam. Seperti Ibrahim alaihissalam Khalilullah, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah, bukan Habib. Habib itu rendah kedudukannya. Nah itulah. Apa yang menyebabkan? Karena tidak mengikat dirinya dengan syariat. Menganggap itu bagus, padahal salah, keliru. Maknanya sudah batil, tidak benar.
Apalagi memang cara-cara yang seperti ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah bahwa dalam mengamalkan amalan-amalan ibadah adalah perkara tauqifiyah. Harus kembali kepada nas. Ada nasnya, maka itulah yang kita amalkan. Tidak ada nas, maka jangan kita mengamalkan sesuatu. Kalau Rasulullah SAW menyebutkan nas tersebut secara umum boleh dilakukan kapan saja, maka kita lakukan kapan saja. Namun kalau disebutkan secara khusus, maka jangan kita mengumumkan pada tempat-tempat yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Wallahu taala alam bissawab. Saya kira ini insyaallah taala yang kita bahas pada pertemuan kita di malam hari ini. Bagaimana hukumnya seorang mengerjakan sholat sunnah dalam keadaan duduk sementara dia mampu berdiri? Apakah diperbolehkan atau tidak? Sholat sunnah diperbolehkan, sholat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Nah, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini banyak sekali. Di antaranya sholat duduknya Nabi SAW ketika safar. Beliau di atas kendaraan. Beliau duduk di atas kendaraannya. Padahal beliau mampu untuk berdiri. Oleh karena itu, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau bahkan menyebutkan ijma' bahwa para ulama sepakat bahwa dalam sholat sunnah tidak disyaratkan berdiri. Berbeda dengan sholat wajib. Adapun pada sholat wajib, sepakat para ulama wajib seorang itu berdiri apabila dia mampu. Apabila hukumnya kita membantu ahlul bid'ah seperti membantu mengajar di tempatnya atau menjadi tukang masak di tempatnya, atau bagaimana tentang uang yang diberikan pada kita, apakah haram atau halal? Mohon penjelasannya. Nah, yang paling pertama seorang hendaklah berhati-hati dalam menghukumi seorang ahlul bid'ah. Ya, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu jadi ahlul bid'ah. Karena kalau dikatakan ahlul bid'ah berarti bid'ah itu sudah menjadi sifat dan karakter bagi dia. Ya. Nah, sama seperti kita mengatakan orang itu kafir. Tidak semua orang melakukan kekufuran itu kafir. Nah, ini harus ya kita pahami agar kemudian kita tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seorang. Ya, baru misalnya ngaji sekian hari ataukah sekian bulan, lalu kaidah-kaidah itu sudah ingin diterapkan sendiri. Nah, ya ada orang yang maulid, wah ini ahlul bid'ah. Ya, nah, sampai-sampai mereka itu yang biasa merayakan maulid itu menuduh ahlu sunnah bahwa ahlu sunnah ini suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Orang merayakan maulid dibilang kafir. Siapa yang mengatakan kafir? Nah, kadang-kadang mereka berlebihan juga. Nah, akan tetapi ya juga kita perlu melihat kondisi itu. Apakah orang ini sudah mendapatkan nasihat? Ya, mungkin dia jahil, tidak mengerti. Nah, yang mungkin kalau ada orang yang dia melihat punya ilmu dan memiliki hujjah, yang kalau dia menyampaikan kepada dia, insyaallah taala semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hatinya. Nah, sehingga barakallahu fikum hendaklah berhati-hati dalam melemparkan hukum kepada seseorang. Kemudian kalaulah dia sebagai ahlul bid'ah, nah, membantu mengajar di tempatnya. Ini kurang jelas juga apa di tempatnya, maksudnya mungkin dia punya sekolah kemudian kita ikut saja di situ mengajar. Dalam artian tidak ada ikatan tertentu antara seseorang dengan ahlul bid'ah tersebut. Atau secara umum ahlul bid'ah punya perusahaan, kita kerja di perusahaan itu. Nah, selama kita aman dari bid'ahnya, masalah dunia, maka tidak mengapa insyaallah taala. Ya.
Kecuali kalau kemudian dia memanfaatkan perusahaan tersebut untuk merekrut anggotanya supaya mengikuti bid'ahnya. Nah, misalnya mungkin pimpinan perusahaan LDI, ya, dari Islam Jamaah, dia berusaha merekrut anggotanya. Semua yang jadi karyawannya harus jadi LDII. Nah, yang seperti ini meninggalkan perusahaan tersebut lebih baik demi untuk memelihara agama kita. Apa hukum berpirang rambut? Dan bercelak mata, dan mohon sebutkan dalilnya. Nah, masalah bercelak, khususnya celak yang disebut al-ismit, itu memang ada anjurannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan hal tersebut adalah riwayat At-Tirmidzi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Alaikum bil ismit, fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'ar." Hendaklah kalian memakai ismit, celak ismit, karena sesungguhnya itu menerangkan pandangan, menerangkan penglihatan, dan menumbuhkan bulu mata. Nah, dalam riwayat yang lain, "Alaikum bil ismit 'inda an-naum." Hendaklah kalian memakai ismit pada saat kalian hendak tidur. Ya. Anjuran pada saat hendak tidur. Adapun tentang memirangkan rambut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, yang menunjukkan sangat dianjurkan bagi orang-orang yang sudah beruban rambutnya untuk mengganti warna uban tersebut. Nah, bahkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghayyiru syai'." Dalam riwayat yang lain, "Ghayyiru ra'sahu bi syai'." Rubahlah uban-uban kalian. Namun ada satu peringatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Wajtanibu as-sawad." Dan jauhilah warna hitam. Jauhilah warna hitam. yakni kalau seorang beruban tidak diperbolehkan untuk menyemir rambutnya menjadi warna hitam. Kenapa? Karena akan menipu sekian banyak orang. Nah, umurnya sudah 50 tahun. Kalau dia menyemir rambutnya dengan warna hitam, bisa-bisa ya mengurangi 20 tahun jadi 30 tahun. Nah, ya artinya ini khidah ya. Nah, sehingga kalau ingin dirubah, rubah ke warna yang lain. Ya, warna apa itu? Yang jelas jangan yang hitam. Mau warna hijau kah? Mau warna biru kah? Nah, warna kuning, warna macam-macam terserah. Nah, itu dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan syarat jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Jangan sampai menyerupai orang-orang kafir. Sekarang ini anak-anak muda, subhanallah, masih hitam dipirangkan. Rambutnya hitam. Tapi nggak suka dia dengan yang hitam. Suka yang pirang. Kenapa? Model fulan. Al-kafir. Ya. Nah, karena binatang fulan, binatang film si fulan. Nah, ya kebetulan karena memang orang barat ya memang rambutnya pirang. Kamu rambutnya hitam, ngapain dipirangkan? Nah, ya. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hitam itu sebenarnya merupakan keindahan. Nah, kenapa diganti dengan yang lain? Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk merubah ketika berubah, ketika sudah berubah warna hitam itu baru dirubah. Walaupun kita mengatakan tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman
walaupun hitam kemudian ingin dirubah. Tidak ada dalil yang menunjukkan keharaman tentang hal tersebut. Namun ya, kita melihat bahwa kebanyakan dari para pemuda melakukan hal itu hanya karena mengikuti tren. Ya, karena itu yang lagi ngetren, karena mungkin seperti yang kita sebutkan tadi, ya mungkin pemain bintang film si fulan demikian, maka diikuti oleh mereka. Tasyabbuh. Allahumma musta'an. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau ditanya tentang hukumnya seorang wanita yang merubah rambutnya menjadi pirang. Apa hukumnya? Ya. Dalam keadaan dia tidak ingin bertasyabbuh dengan wanita-wanita kafirah, namun semata-mata hanya ingin sekedar kecantikan di hadapan suaminya, maka dia pirangkan rambutnya. Ini apa hukumnya? Kata beliau, ya, apabila seorang wanita tersebut dia menyemir rambutnya dan menghindari yang warna hitam. Nah, menghindari yang warna hitam. Kemudian yang kedua, tidak tasyabbuh dengan wanita-wanita kafirah. Dan tasyabbuh itu bukan hanya dari niat. Ya, jadi misalnya kalau wanita mengatakan, ana tidak memaksudkan untuk meniru fulana. Ya. Bukan hanya kembali kepada niat, tapi ketika dia menyemir rambutnya misalnya, kemudian ada wanita lain yang melihatnya, terus wanita ini nyeletuk, oh seperti si fulana yang binatang film itu, misalnya. Ya, artinya kalau ada orang melihat langsung tertuju kepada wanita kafirah, maka berarti dia telah tasyabbuh, walaupun dia tidak meniatkan. Jadi tasyabbuh itu jangan difahami tasyabbuh itu harus kembali kepada niat, tidak. Dari keadaannya, kondisi dia. Kalau sudah terlihat dari kondisinya bahwa dia telah tasyabbuh, maka dianggap tasyabbuh, menyerupai wanita kafirah. Apabila selamat dari hal ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukum asalnya boleh. Ya, hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Bolehkah kita berpuasa pada 3 hari setiap bulan? Tidak berurutan. Dan apakah diperbolehkan berpuasa bukan pada tanggal yang ditentukan, seperti tanggal 13, 14 dan 15? Mohon penjelasannya. Boleh. Dan itu nas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya oleh sebagian para sahabat tentang puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, kana yasumu 3 ayyam min asy-syahri lam yakun yubali min ayyami syahri yasumuhun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 3 hari dalam sebulan, beliau tidak peduli hari-hari yang mana. Ya, beliau tidak peduli hari-hari yang mana saja dari 3 hari tersebut dalam sebulan. Jadi macam-macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 3 hari ini. Boleh 3 hari tanpa ada waktu tertentu. Ya, boleh 3 hari dengan puasa putih, yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Apa hukum orang yang mengisyaratkan kepada orang lain dengan telunjuk? Ini kembali kepada uruf, ya. Kembali kepada kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Apakah yang seperti ini termasuk kurang ajar gitu? Nah, kalau memang secara uruf, secara kebiasaan masyarakat ini menunjukkan kurang sopan, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya. Nah, ya, demikian pula apa itu? Sebagian biasanya pakai ya jari, ibu jari, nah, dan tidak dengan telunjuk. Nah, karena dikatakan bahwa ibu jari ini adalah tempatnya melemparkan aib kepada seorang. Makanya sebagian menyebutkan ini sabbabah, ya. Namanya ini ada 2, ada sabbahah, sabbabah. Nah, dari bahasa Arab sabbabah. Sabbabah itu dari kata as-sab. Kenapa disebut jari ini jari sabbabah? Karena dengan ini dia suka mencela. Nah, sab itu artinya celaan, ya.
sababah, jari yang suka mencela. Nah, kenapa? Karena kebiasaan kalau seorang dengan cara yang seperti ini, yakni merendahkan orang tersebut, mencerca seseorang. Nah, dan ini kembali kepada uruf, pada hakikatnya. Ya, kadang-kadang ada di istilah-istilah di kalangan barat, ya, yang mulai juga ditransfer oleh kaum muslimin, ada istilah-istilah tertentu dengan jari yang itu kalau disebutkan pada seorang aib, ya, yang artinya mencela, dan seperti ini tentu tidak diperbolehkan. Nah, sebagai faedah, ya, karena mungkin kita ini orang-orang ajanib, memang kalau ke negeri Arab itu hendaklah seorang selalu berhati-hati, jangan membuat kebiasaan-kebiasaan yang itu biasa kita lakukan di negeri kita. Nah, seperti contoh misal, ya, kalau di negeri Arab itu, seperti di Yaman, satu aib kalau seorang itu memegang bagian belakang, ya, itu marah besar, dan bisa-bisa orang itu dibunuh kalau memegang bagian belakang, bagian duburnya itu. Nah, ya, sementara kondisi masyarakat Indonesia seakan-akan suatu hal yang selalu biasa itu. Nah, kalau ini nyuruh, ya Allah, nah, ya, sampai hampir kejadian. Nah, ada salah seorang ikhwan, anak Indonesia, ya, dia terlambat masbuk. Nah, ketika dia masuk ke sholat, di depannya itu orang Yaman. Cuman orang ini agak mundur ke belakang, maka dia ingin mendorong maju. Yang dipegang duburnya, bagian belakangnya. Nah, orang Yaman langsung batalkan sholat dan ingin memukul ikhwan. Ketika melihat, oh, orang Indonesia mungkin tidak paham. Nah, ya. Sebaliknya kalau dipegang kepalanya, senang mereka. Ya. Nah, ini kebalikan dari kebiasaan orang-orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kepala yang dipegang, waduh, aibnya. Nah, ya, bersalaman misalnya. Kadang-kadang kalau di masyarakat kita bersalaman kemudian tangannya digelitiki, satu hal yang biasa. Tapi di sana aib sangat besar sekali. Ya, salaman dengan orang Yaman, misalnya mungkin dia teman akrab kita ajak main-main terus digelitiki seperti itu. Itu sangat aib, ya. Ternyata itu adalah merupakan ajakan untuk liwat, waliyadzubillah. Nah, ya, jadi ini faedah saja agar kemudian kita hati-hati. Suatu saat mungkin kita bertemu orang Arab, ya, jangan setiap kebiasaan yang kita lakukan kita tampakkan pada mereka. Nah, ya, sebagai faedah juga, kalau di negeri Arab itu satu aib kalau seorang tidur pakai bantal guling. Ya. Pakai bantal guling. Itu mereka nggak bisa konsentrasi, nggak bisa khusyuk melihat orang tidur seperti itu. Nah, bolehkah kita membaca doa pada sujud dengan bahasa Indonesia? Ini sudah kita jawab. Apa hukum orang tidur pagi dan sore hari? Ya, tidak apa-apa. Apa masalahnya? Nah, apa hukum serta apa dalilnya seorang imam selesai salam langsung menghadap makmum, dan apakah langsung menghadap ke makmum selesai dari salam atau bagaimana? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menghadap makmum kadar setelah beliau mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi setelah salat takbir terlebih dahulu, kemudian istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Bolehkah kita berdoa setelah tasyahud sebelum salam dengan bahasa Indonesia? Ini sudah kita jawab. Bolehkah kita mengencangkan suara dari mulut ketika setelah makan? Oh, sendawa. Ya. Ini boleh Pak? Gitu ya, mengeluarkan ketika setelah makan. Nah, ya, tidak ada larangan pada hakikatnya, karena itu adalah suatu hal yang
sesuatu yang ya keluar begitu saja gitu loh. Cuman sekali lagi, kalau di hadapan orang Arab jangan ditampakkan, ya, karena orang-orang Arab menganggap ini termasuk aib. Nah, apa hukum menaikkan harga barang jika barang tersebut langka di tengah masyarakat, seperti naiknya harga minyak tanah di pengeceran? Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah termasuk darar. Ya, biasanya sebagian para pedagang itu melakukan ihtikar. Ihtikar itu sengaja menyimpan stok, ya, minyak tanah misalnya disimpan sampai kepada waktu di mana harga minyak itu melonjak naik, disebabkan karena jarangnya. Sehingga ketika di tempat-tempat yang lain jarang, maka hanya dia yang punya baru dikeluarkan, sehingga harganya sangat naik sekali. Nabi SAW mengatakan, la yahtakir illa khati. Tidaklah seorang itu melakukan ihtikar kecuali dia berdosa. Dia berdosa dan itu tidak diperbolehkan. Sehingga apabila hal tersebut kita mengetahui ada seorang jual dengan harga yang sangat tinggi sekali, ya para ulama menasihatkan untuk disampaikan kepada penguasa, pemerintah dalam hal ini, agar pemerintahlah yang mengatur keadaan perekonomian tersebut, sehingga tidak mendatangkan kemudaratan bagi masyarakatnya. Bagaimana hukum seorang polisi atau penjaga lembaga pemasyarakatan yang harus menjaga pada hari Jumat? Apakah gugur kewajibannya? Kalau memang berdepatan pada sholat Jumat dan tidak memungkinkan untuk ditinggalkan, khawatir para napi lari semua. Nah, maka itu berbahaya. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Namun para ulama menasihatkan jangan sampai meninggalkan 3 kali berturut-turut. 3 Jumat berturut-turut, ya. Hendaklah mungkin 1 kali, ya. Kemudian pada Jumat yang berikutnya dia mengikutinya. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya seorang penuntut ilmu dia mau pulang kampungnya untuk bertemu kepada orang tuanya karena rindu dan dia menjual seluruh kitabnya. Santri ini karena untuk membeli tiket kapal atau pesawat, apakah ini diperbolehkan atau tidak? Ya boleh, jual kitab boleh. Nah, bagaimana hukumnya makan dalam keadaan berdiri dan bagaimana hukumnya minum dalam keadaan berdiri? Berselisih para ulama antara pendapat yang mengatakan makruh dan yang membolehkan. Sebabkan karena ada hadis-hadis yang berbeda dalam masalah ini. Namun sebaiknya selama memungkinkan bagi kita untuk duduk, maka sebaiknya duduk. Bagaimana hukum orang yang ketika sholat bacaan Al-Fatihahnya belum selesai atau sempurna, imam bertakbir untuk ruku', apakah makmum mengikuti imam ruku' atau terus meneruskan membaca Al-Fatihah? Apabila imam telah ruku', maka makmum mengikuti imam walaupun tidak selesai bacaan Al-Fatihahnya dan tidak teranggap 1 rakaat. Tidak teranggap 1 rakaat karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga apabila imam salam, dia berdiri menambah rakaat yang tertinggal. Setiap akan mulai sholat dimulai dengan takbiratul ihram. Lalu bagaimana jika masuk dalam barisan sholat, imam bangun dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Iya, dia takbiratul ihram dulu, kemudian mengikuti imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Bagaimana hukumnya orang yang ingin berjamaah ternyata telah selesai, kemudian dia berimam dengan makmum yang masuk, apakah ada sunnahnya? Diperbolehkan. Apa hukum masuk WC atau kamar mandi ketika dikumandangkan azan? Ya silahkan, boleh. Nah, ya, hanya saja tentu di saat di dalam kamar mandi jangan menjawab panggilan azan. Bagaimana hukumnya kami bertetangga dengan salah seorang ikhwan, namun kami sangat terganggu sekali dengan ayamnya yang selalu berak depan rumah, bahkan kadang masuk ke rumah kita buang hajat. Ikhwan yang punya ayam bila ditegur, dia marah-marah, seakan-akan mengajak tetangganya berkelahi. Wah,
Ini masalah ini. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la dharar wa la dirar. Tidak boleh mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Ya. Tidak diperbolehkan. Apakah mereka yang mendatangkan kemudaratan atau kita yang memulai untuk memudaratkan? Tidak diperbolehkan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Orang yang tetangganya tidak selamat dari kejahatannya. Ya. Dalam bacaan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak masuk ke dalam surga orang yang tetangganya itu tidak selamat dari kejahatan dia. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kalau tidak salah dalam Al-Adabul Mufrad, pernah ada seseorang sering diganggu tetangganya. Dia tidak merasa aman dari tetangganya. Ya. Tetangganya ini zalim. Akhirnya kemudian dia mengeluh dan datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, keluarkan barang-barangmu di tengah jalan, orang berlalu lalang. Ya, sehingga orang melihat kamu. Apabila orang melihat kamu, maka kamu dan mereka bertanya, kenapa engkau keluar dengan barang-barangmu ini? Jawab bahwa si fulan telah menzalimi saya. Maka dilakukan oleh orang ini. Keluar, bawa barang-barang di tengah jalan. Orang setiap lewat bertanya, ada apa denganmu? Si fulan menzalimi saya. Setiap orang lewat, akhirnya melaknat tetangganya, orangnya itu, yang suka berbuat zalim. Akhirnya karena takut setiap orang lewat melaknat, maka orang ini pun ketakutan, maka dia minta supaya orang itu kembali. Nah, berhasil dari sini menunjukkan ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, di antara seseorang beriman pada Allah dan hari akhir adalah menghormati tetangganya. Nah, fal yukrim jarah, dia hormat tetangganya. Jangan dengan sebab dia kemudian mendatangkan kemudaratan kepada orang lain. Ya, apalagi itu tetangga, punya hak. Nah, mau beternak silahkan beternak, tapi jangan sampai memudaratkan orang lain. Nah, ingin beternak ayam, kalau kita sudah khawatir misalnya, ayam ini terbang ke sana kemari, masuk ke tempat mana saja, namanya ayam nggak punya akal, ya. Nah, kalau tidak diatur oleh tuannya, ya dia tidak beraturan. Oleh karena itu ya disediakan kandang, ya. Nah, diberikan batasan-batasan, ya, jangan sampai mengganggu yang lainnya. Allahul musta'an. Bolehkah atau apa hukumnya memberikan sebagian harta kita kepada seorang yang biasa dikenal masyarakat orang minta sumbangan untuk pembangunan masjid di daerah, yang mereka biasanya mendatangi dari rumah ke rumah tanpa kita mengenalnya, entah datang dari mana, dan ini berkali-kali mendatangi rumah kami dengan orang-orang berbeda. Kemudian kami beralasan, maaf lain kali saja, padahal kami memiliki sebagian harta kami, dan orang-orang pun sudah mengenalnya bahwa apa yang dia minta itu tidak benar, melainkan untuk keperluan lain. Kalau sudah diketahui, ya jangan diberikan, dan memberikan pada yang berhak, yang lebih butuh, yang meyakinkan bahwa harta kita akan sampai kepada tempatnya, itu lebih utama. Apakah ada uzur bagi saya untuk tidak sholat secara berjamaah disebabkan saya menjaga seorang pasien yang dia tidak bisa ditinggal kecuali dengan bantuan orang? Nah, alhasil kalau demikian keadaannya tidak mengapa, ya. Yang dikhawatirkan akan memudaratkan pasien tersebut, dia butuh penjagaan, dia butuh ada yang menemani, maka tidak mengapa insyaallah taala. Termasuk uzur. Bagaimana hukumnya apabila seorang yang sudah tua umurnya tidak dapat membaca tulisan Arab, melainkan artinya saja yang biasa di buku-buku terjemahan, namun keinginan yang kuat tidak dapat diimbangi oleh usia, daya ingat dan kesibukan yang dikerjakan sehari-hari. Ittaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampunya. Bagaimana hukumnya apabila dari kalangan kerabat kita ingin mengadakan syukuran atas berdirinya rumah baru dan di dalamnya banyak sekali terdapat kemungkaran, kemudian kita diundang untuk datang, akan tapi kita mendatangi acara tersebut sebelum harinya, berarti sebelum acaranya, ya, yakni acara merewang, masak-masaknya saja, ya. Nah, al-muhim kalau kita bisa mengingkari, maka kita mengingkari, bisa menghindari, maka menghindar itu lebih baik, ya, daripada terjatuh dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Nah, dan masalah syukuran, ya ini istilah,
kembali kepada kebiasaan. Apabila itu sudah menjadi kebiasaan, setiap ada rumah baru seakan-akan suatu syarat kalau harus buat makanan tertentu dan seterusnya, panggil Pak Imam suruh bacakan makanannya, maka tentu yang seperti ini adalah perkara yang bid'ah. Tapi kalau hanya sekedar ya mensyukuri nikmat Allah, ya ada sesuatu ingin ngundang orang makan, ya silakan, tidak jadi masalah. Nah, yang jelas tidak menentukan waktu-waktu tertentu. Apa hukumnya arisan? Berselisih para ulama, dan asal hukumnya wallahu taala alam diperbolehkan dengan syarat masing-masing mendapatkan haknya. Kalau misalnya 7 orang arisan, ya harus ke 7-7-nya akhirnya dapat. Sehingga statusnya sama seperti dia hanya menyimpan uang saja. Menyimpan supaya tidak digunakan, kemudian dikumpul-kumpul terus suatu saat dia akan mendapatkannya. Nah, tapi kalau misalnya 7 orang, baru 4 yang dapat, berhenti. Nah, ini. Nah, ya, berhenti. Akhirnya yang 3-nya rugi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Allahul musta'an. Baik, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.